Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini merupakan produk dari rangkaian episode Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Nah, di episode ke-15 ini, ya, di episode ke-15 lahirlah yang namanya atau resmi diluncurkan oleh Kemendikbud pada tanggal 11 Februari 2022 namanya Kurikulum Merdeka. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, sebagaimana kita ketahui bahwa Kemendikbud telah menyajikan 3 pilihan kurikulum dengan lahirnya Kurikulum Merdeka. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa ini akan menjadi pilihan, yaitu kurikulum 2013 yang memang sudah berlaku selama ini. Kemudian yang pilihan kedua ada yang namanya kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Mungkin kita masih ingat ini diberlakukan pada saat awal atau pada saat pembelajaran masa COVID-19 atau pandemi. Nah, yang pilihan ketiga ini namanya Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, Kurikulum Merdeka ini merupakan nama pengganti dari kurikulum prototipe. Karena kurikulum prototipe itu awalnya hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah penggerak. Nah, oleh karena itu sekarang launching diganti namanya menjadi Kurikulum Merdeka, dan ini menjadi pilihan ketiga untuk seluruh satuan pendidikan, ya. Jadi tidak hanya untuk sekolah penggerak saja, melainkan juga untuk sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak. Namanya menjadi Kurikulum Merdeka. Nah, apa yang dimaksud Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pengembangan intrakurikuler yang beragam. Dalam hal ini, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Secara garis besar, bahwa kurikulum Merdeka berorientasi kepada siswa dengan pemanfaatan perangkat ajar yang lebih luas. Itu secara sepintas seperti itu. Kemudian kapan sebetulnya ini diberlakukan? Begini sahabat edukasi, perubahan kurikulum secara nasional ini baru akan terjadi pada 2024. Ketika itu diharapkan kurikulum Merdeka sudah melalui literasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah, madrasah, dan daerah. Nah, oleh karena itu pada 11 Februari kemarin diluncurkan kurikulum Merdeka ini agar sekolah-sekolah dan madrasah bisa menyesuaikan sampai saat waktunya diberlakukan pada tahun 2024 nanti. Tetapi jangan salah bahwa hadirnya kurikulum Merdeka bukan suatu kewajiban, bukan suatu keharusan setiap sekolah menggunakan. Tetapi Kemendikbud memberikan pilihan, yaitu kurikulum 2013 yang memang sudah lama kita gunakan, kemudian kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Artinya di sini Bapak dan Ibu, sekolah boleh memilih kurikulum dari 3 pilihan tersebut. Tapi bagaimana jika sekolah kita ingin menggunakan kurikulum Merdeka? Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum Merdeka? Kriterianya ada 1, yaitu berminat menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kepala sekolah atau madrasah diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah atau madrasah memutuskan untuk mencoba menerapkannya,
silahkan mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Nah, perlu diingat, jika sekolah Bapak dan Ibu berminat menerapkan kurikulum merdeka, sudah dibuka pendaftarannya tanggal 17 Februari sampai 31 Maret 2022. Caranya bagaimana? Caranya silahkan masuk ke web browser, kemudian di sini ketikkan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, nanti Bapak dan Ibu ketika sudah masuk di sini langsung klik daftar. Nah, klik daftar. Di sini tentu yang bisa mendaftar penggunaan kurikulum merdeka adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Klik daftar bisa dari sini. Klik di sini Bapak dan Ibu, daftar. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada dua langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama, tentu kita bisa masuk menggunakan akun SIM PKB atau Simpatika. Kemudian di sini sedang ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan. Kemudian tidak dinyatakan sebagai kepala sekolah yang diterima atau lolos program sekolah penggerak. Kemudian bukan kepala sekolah SMK TK atau program keunggulan. Nah, di sini nanti ada video pembelajaran tentang implementasi kurikulum merdeka. Jika langkah 1 sudah selesai, masuk ke langkah 2, yaitu pendaftaran implementasi kurikulum. Nah, tinggal diikuti, kemudian jika sudah selesai, klik isi kuesioner. Nah, artinya ini adalah proses ketika sekolah kita ingin menerapkan kurikulum merdeka. Caranya seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, sahabat edukasi, selanjutnya Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan survei yang diisi oleh sekolah ketika mendaftar tadi. Kemudian akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan tentunya menyiapkan bantuan sesuai yang diperlukan. Nah, ini link yang tadi, silahkan kalau mau Bapak dan Ibu mulai sekarang ingat, terakhir tanggal 31 Maret 2022. Nah, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Nah, pertama, sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak dan 901 SMK pusat keunggulan sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian di tahun pelajaran 2002-2003, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing, mulai TKB kelas 1, 4, 7, dan 10. Dalam hal ini pemerintah tentu menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. Lalu kemudian ada 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2002-2023. Yang pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Artinya, Bapak dan Ibu bisa hanya menggunakan bagian-bagian tertentu saja. Berarti di sini kita menerapkan 2 kurikulum. Apakah boleh? Boleh. Yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Artinya, Bapak dan Ibu menggunakan kurikulum merdeka utuh sepenuhnya termasuk perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Ini pun bisa. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, apa sih keunggulan kurikulum merdeka? Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Nah, di sini fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam bermakna tidak terburu-buru dan menyenangkan. Artinya di sini Bapak dan Ibu mungkin kita sedikit telah mengenal di paradigma baru ya, bahwa
guru tidak mengejar materi atau tidak mengejar untuk menuntaskan materi, akan tetapi materi betul-betul disajikan kepada anak sampai anak betul-betul paham dari yang guru sampaikan. Keunggulan kedua, lebih merdeka. Artinya peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Nah, itu untuk siswa. Kemudian untuk guru, guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian untuk sekolah, memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Lebih luas, lebih bebas. Nah, kira-kira seperti itu. Itu keunggulan kurikulum merdeka yang kedua. Kemudian keunggulan kurikulum merdeka yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Artinya, pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Misalnya, isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Artinya sahabat edukasi, bahwa di kurikulum merdeka ini lebih penekanannya kepada project based learning. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya sahabat edukasi, penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyedia beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Yang pertama, penyediaan perangkat ajar, buku, teks, dan bahan ajar pendukung. Di sini perangkat ajar seperti buku teks, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, kurikulum operasional sekolah, serta modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila disediakan melalui platform digital bagi guru. Kemudian yang kedua, pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda. Nah, pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui microlearning di aplikasi digital. Lalu menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan kurikulum merdeka, misalnya melalui pengeimbasan dari sekolah penggerak. Lalu yang ketiga, berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk e-book, video, podcast, dan lain-lain yang dapat diakses, daring, dan didistribusikan melalui media penyimpanan. Kemudian yang ketiga, jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Artinya, semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak-haknya. Selain itu, Bapak dan Bu Guru, penerapan kurikulum merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Ini bedanya dengan kurikulum sebelumnya. Nah, platform Merdeka Belajar ini sangat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Artinya Bapak dan Ibu, ketika sekolah kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu guru tidak lagi dipusingkan dengan bahan ajar, karena sudah disiapkan melalui platform Merdeka Mengajar. Tinggal Bapak dan Ibu install di Android kita. Nah, bagaimana untuk penggunaan platform Merdeka Mengajar ini akan saya bahas khusus nanti dalam video berikutnya. Tetapi secara garis besar, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah mendownload melalui Play Store tentang platform Merdeka Mengajar, bentuknya seperti ini. Di sini ada 3 menu penting, 3 menu utama. Pertama, mengajar, tentu kita yang mengajar, kemudian belajar, ya, kemudian berkarya. Artinya kita bisa mengajar melalui konten-konten yang sudah disiapkan di platform Merdeka Mengajar, kemudian kita juga bisa belajar, kemudian juga kita bisa berkarya. Artinya kita bisa berkarya berbagi dengan guru-guru yang lain melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, secara garis besarnya ini, tapi nanti secara khusus saya akan bahas dalam video berikut tentang bagaimana penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru dan siswa. Nah, sahabat edukasi, bagaimana struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Nah, kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek,
penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Adapun alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler per mingguan. Lalu kemudian, apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum merdeka? Jawabannya tentu tidak ada perubahan total jam pelajaran. Hanya saja jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi jika dihitung jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas atau intrakurikuler saja, memang seolah-olah jam pelajarannya berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak ada yang berubah. Lalu apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Jawabannya tentu tidak berpengaruh. Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. Kemudian bagaimana dengan muatan lokal? Apakah tetap masih diberikan kewenangan daerah? Nah, satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Satuan pendidikan dan atau daerah dapat mengelola kurikulum muatan lokal secara fleksibel. Di mana posisi pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum tentunya? Nah, pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, bisa juga mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh misalkan, proyek dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian bisa juga cara yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Sebagai contoh misalkan, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Dalam hal satuan pendidikan, membuat mata pelajaran khusus muatan lokal, beban belajarnya maksimum 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu. Nah, itu posisi muatan lokal. Lalu kemudian, karakteristik kurikulum merdeka seperti apa sih di satuan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK? Nah, bagaimana karakteristik kurikulum merdeka jenjang PAUD? Karakteristik utama kurikulum merdeka di satuan PAUD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Ya, kemudian yang kedua, menguatkan relevansi PAUD sebagai fase pondasi, bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini. Lalu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel, dan hasil asesmen digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain dan pijakan orang tua dalam mengajak anak bermain di rumah. Lalu yang terakhir, menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan. Lalu ketika guru merancang kegiatan bermain belajar di satuan PAUD, rujukan mana yang mereka gunakan? Nah, di sini guru merujuk pada capaian pembelajaran atau CP untuk bermain belajar karena sudah memadukan rujukan STPPA, standar isi dan standar pilihan.
sehingga guru dapat lebih mudah praktis dan semakin terarah dalam merancang kegiatan belajar. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah metode sentra tetap digunakan? Dan apakah kurikulum Merdeka mengajarkan calistung di PAUD? Nah, tentu jawabannya, metode sentra tetap digunakan, tetapi tidak menjadi satu-satunya metode yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum Merdeka juga mendorong melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, dan metode-metode lainnya yang utamanya mendukung anak bebas bereksplorasi. Lalu bagaimana mengembangkan modul ajar di PAUD? Nah, pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Dalam hal ini, satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, lalu memodifikasi dan atau menggunakan modul yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerahnya, karakteristik satuan pendidik dan peserta didik tentunya. Nah, oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar serta keseluruhannya. Itu tidak perlu, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, bagaimana karakteristik kurikulum Merdeka di satuan sekolah dasar? Yang pertama, mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu jenjang SD? Nah, sering banyak pertanyaan seperti ini ya. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD. Karena apa? Karena anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Nah, tentu selain itu, mereka masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana. Nah, oleh karena itu, adanya penggabungan pelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Itu tujuannya. Lalu mengapa IPAS mulai diajarkan di kelas 3? IPAS mulai diajarkan di fase B atau kelas 3 untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun sosial. Lalu apakah pendekatan tematik masih digunakan di SD? Ya, tentu pendekatan tematik tetap digunakan, namun tidak menjadi suatu kewajiban. Di sini satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Lalu kemudian mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan? Mata pelajaran keterampilan untuk peserta didik jenjang SD telah terwadahi melalui mata pelajaran seni, sehingga mata pelajaran keterampilan di kurikulum Merdeka tidak ada. Lalu apa peran mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan? Nah, mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Baik sahabat edukasi, masih banyak hal-hal yang memang harus dibahas pada kurikulum Merdeka ini. Nah, salah satunya yang paling juga penting adalah bagaimana peranan SKL, KI, KD, dan penilaian lainnya yang diganti dengan istilah CP atau capaian pembelajaran